warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit apa enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Iya, Pak. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, bisa dimulai untuk berdoa ya. Siapa yang biasanya memimpin doa? Sultan, Pak. Sultan. Ya, silakan dipimpin doa Sultan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar kita diberi kemudahan dan kelancaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukupkan. Oke, di sini Bapak pertama-tama akan melakukan absensi atau cek kehadiran terlebih dahulu ya, anak-anak. Oke, yang pertama Naila Anggita, Hadir. Cindy Adelia, Hadir. Anissa Lailatul, Hadir. Sultan Hadi Kusuma, Hadir, Pak. Amel Firda, Hadir. Zuria Alvin, Hadir. Siti Maimunah, Hadir, Pak. Alivia Rizky, Hadir. Nadia Nur. Hadir, Pak. Oke, berarti ini hadir semua ya? Ya, Pak. Nggak ada yang tidak hadir. Baik-baik. Nah, kira-kira di sini ada ya yang biasanya itu bajunya suka dikeluarkan seperti itu? Nah, kalau masih dikeluarkan silakan dirapikan ya. Soalnya kesopanan itu penting bagi kita. Silakan. HP-nya mungkin yang masih di atas silakan dimasukkan. Oke. Bukunya juga dirapikan dulu. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang biasanya memandu? Memandu ke depan. Tata. Oke, baik, untuk Mbak Tata silakan maju ke depan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, dipersilakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke. Nah, kira-kira di sini ada nggak yang biasanya bolos? Yang biasanya nggak masuk? Siapa? Siti, Pak. Siti. Bisa, Pak. Kenapa kok biasanya nggak masuk Siti? Ketiduran, Pak. Ketiduran. Berarti Ya. begadang ya? Iya, Pak. Semalam. Kira-kira apa yang mendasari dirimu begadang tersebut? Main game, Pak. Main game? Ya. Game apa itu? FF. Waduh, itu kurang baik ya teman-teman. Ya. Begadang karena memainkan game. Ya. Seharusnya kalian itu tidak bergadang supaya nanti sewaktu pagi bisa mengikuti kelas dengan tepat waktu seperti itu. Nah, karena pembelajaran itu penting ya bagi kita semua.
karena kita menuntut ilmu itu guna untuk masa depan kita juga, untuk diri kita sendiri. Nah, ada surat yang mengatakan, apakah di sini ada yang nonis? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dan Ya, semua. jadi di Al-Quran itu dijelaskan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang mengatakan bahwa niscaya Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Jadi jika kalian sudah beriman, sudah bertakwa kepada orang tua kalian, kepada Tuhan, nah kemudian kalian juga harus berusaha dalam menuntut ilmu, maka Allah niscaya akan meninggikan derajat kalian, seperti itu. Nah, berarti kalian di sini sudah menempuh pendidikan di SMA ya, kelas 10 ya. Betul. Ya, kelas 10. Nah, harapan Bapak nantinya kalian itu nggak hanya putus sampai di SMA saja, tapi juga melanjutkan di perguruan tinggi atau di kampus seperti itu ya, entah di S1, S2 maupun S3. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan ya capaian pembelajaran pada hari ini, yaitu memahami sistem pertahanan dan keamanan negara. Untuk tujuan pembelajarannya yakni yang pertama, melalui pembelajaran dari guru, peserta didik dapat memahami arti sistem pertahanan dan keamanan negara dari konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melalui belajar secara mandiri, peserta didik dapat menjelaskan peran komponen sistem pertahanan dan keamanan negara. Dan kemudian untuk metode pembelajaran pada pagi hari ini itu plus minus interest, yang mana plus minus interest itu nanti kalian akan diberikan sebuah berita, dan itu nanti kalian harus menganalisis apa kelebihannya dari berita tersebut dan apa kekurangannya dari berita tersebut. Nah, ini tadi Bapak ditelepon dengan kepala sekolah, ternyata ada urusan lain atau kegiatan lain. Mungkin selanjutnya akan digantikan oleh Pak Sultan. Nah, untuk itu Bapak di sini izin pamit undur terlebih dahulu ya, teman-teman. Ayo. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Di sini Bapak akan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangkos. Hore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Nah, saya tadi diminta Pak Fahmi untuk menggantikan beliau karena beliau ada urusan. Kalian pasti mengharap jam kos kan ya? Iya. Kenapa mengharap jam kos? Sultan, Pak ya. Biar bisa ke kantin, Pak. Ya, nanti ya itu. Sebentar, saya cuma menggantikan Pak Fahmi ya. Tadi Pak Fahmi menyampaikan apa? Tentang Sistem pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara ya. Ya. Iya. Ada yang tahu apa itu sistem pertahanan dan keamanan negara? Bisa angkat tangan? Saya, Pak. Ya. Maksudnya sistem pertahanan dan keamanan negara itu seperti upaya kita dalam menjaga negara kita dari ancaman dan tantangan dari dalam maupun dari luar negeri. Begitu, Pak. Ya, benar. Ada yang mau berpendapat lain? Mbak Cindy mungkin mau berpendapat lain? Sistem pertahanan dan keamanan negara itu seperti upaya kita dalam menjaga kedaulatan negara serta melindungi wilayah kita dari serangan baik dari luar maupun dari dalam. Ya, benar. Yang diucapkan sama Mbak Zuria sama Mbak Cindy itu benar sekali. Jadi, bayangkan ya, kita itu, Indonesia itu jadi sebuah rumah yang sangat besar. Nah, kita di dalamnya sebagai penghuni. Nah, kita jelas tidak ingin rumah kita itu roboh atau diserang oleh negara lain gitu, atau diserang dari ancaman luar gitu. Nah, itulah yang diatur dalam sistem pertahanan dan keamanan. Nah, untuk
pertahanan sendiri itu berarti menjaga kedaulatan, berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara agar terhindar dari ancaman luar gitu. Jadi terus untuk keamanan, nah sedangkan untuk keamanan ini itu menjaga rumah kita dari dalam, menjaga negara kita dari dalam untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan gitu. Jadi intinya sistem pertahanan dan keamanan itu upaya kita bersama untuk melindungi negara kita dari ancaman luar dan ancaman gitu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ada yang tahu apa itu? Ya Pak. Ya, Mbak Anissa. Ya, cara kita menjaga rumah Indonesia ini bukan hanya menjadi tanggung jawab tentara dan polisi saja, tetapi melibatkan seluruh warga negara. Ya, benar. Apa kata Mbak Anissa? Jadi, kan tadi diibaratkan rumah. Nah, rumah ini ada penghuninya. Penghuninya itu memiliki tugas dan peran masing-masing. Di dalam rumah misalkan ayah tugasnya bekerja, ibu misalkan tugasnya membantu menyiapkan keperluan keluarga, sedangkan anak belajar dan lain-lain. Nah, negara kita juga sama, memiliki peran dan fungsi masing-masing, seperti TNI dan Polri sebagai komponen utama nantinya yang akan saya jelaskan. Lalu juga ada warga negara sebagai pendukung. Tuh. Lalu kita masuk ya pada dasar-dasar hukum dari sistem pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar, ada yang bawah UUD. Bisa dikeluarkan ya. Ya. Nah, yang pertama ada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin bisa dibacakan Mbak Alivia. Alinea keempat dari UUD 1945 yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi ya dari alinea keempat. Menurut Mbak Alif, frasa mana yang membuktikan menjadi dasar gitu loh, dasar dari sistem pertahanan dan keamanan? Di bagian yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah benar, jadi di situ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah hal ini membuktikan bahwa bagaimana sistem pertahanan dan keamanan kita diatur dalam alinea keempat sebagai tujuan negara Indonesia. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Dasar pasal 30, bisa dibuka pasal 30. Bisa dibacakan untuk ayat 1 sama Mbak Naila. Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi di ayat 1 sendiri sudah sangat jelas bagaimana sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini diatur. Jadi setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Jadi seluruh warga negara, tidak hanya polisi, TNI, dan Polri saja. Gitu, jadi seluruh warga negara. Lalu lanjut ayat 2 sama Mbak Zuria. Ayat kedua yaitu usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, ini tadi di ayat 2 lebih dijelaskan lagi bagaimana TNI itu sebagai komponen utama, TNI dan Polri sebagai komponen utama, sedangkan rakyat sebagai komponen pendukung dari sistem pertahanan dan keamanan itu tadi. Lalu lanjut ayat 3.
Yaitu Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ya, mungkin Mbak Naila di ayat 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Nah, di ayat 3 dan 4 pada pasal 30 itu tadi ya, lebih mengatur lagi bagaimana TNI di bagian pertahanan yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan Indonesia dari ancaman yang ada di luar. Sedangkan dari ayat keempat itu menegaskan bagaimana peran polisi sebagai menjaga keamanan, melindungi ancaman dari dalam gitu. Lalu ayat kelima mungkin Mbak Alipia. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Nah, jadi pada ayat 5 itu bakalan diatur lebih lanjut lagi tentang sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini dalam undang-undang. Tuh. Lalu ada selanjutnya itu ada di TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Teman-teman ini dulu tahu nggak kalau TNI dan Polri itu satu institusi? Tahu. Pak. Nah, yang tahu dulu itu institusinya namanya apa? ABRI. Nah, benar, ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, dulu mungkin kalau misalnya Mas Sultan ini kan lumayan tinggi ya. Orang tuanya apa pastinya nyuruh daftar ABRI aja, daftar ABRI saja gitu. Jadi ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebelum dipisah pada TAP MPR nomor 6 tahun 2000 itu tadi. Nah, fungsi dari TAP MPR TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Nah, itu untuk memisahkan bagaimana untuk mengatur profesionalisme TNI dan Polri. Nah, kan kembali lagi agar lebih expert gitu dalam bidangnya. TNI di bidang pertahanan untuk menjaga kedaulatan, sedangkan polisi dalam bidang keamanan. Tuh. Nah, dalam hal itu juga ditunjang harusnya dengan alat-alat yang lebih modern seperti alutsista. Ada yang tahu alutsista? Tidak. Belum. Alutsista itu alat utama sistem pertahanan. Tuh, jadi ada seperti rudal, tank, dan pesawat tempur itu bagian dari alutsista itu tadi. Lalu lanjut pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Nah, pada undang-undang itu dijelaskan lebih lanjut lagi tentang bagaimana TNI dan Polri menjalankan tugasnya masing-masing, serta bagaimana peran warga negara dalam menjalankan tugas di dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu tadi. Nah, lalu lanjut pada penerapan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang pertama dimulai dari hak dan kewajiban warga negara. Nah, hak dan kewajiban warga negara dalam ikut serta bela negara atau menjaga keamanan dan pertahanan negara itu sangat diatur. Tadi sudah dijelaskan ya di awal pada pasal 30 ayat 1 lebih tepatnya. Nah, di situ diatur dalam sistem pertahanan dan keamanannya bagaimana semua warga negara berhak untuk mendapatkan keamanan serta wajib melakukan bela negara. Tuh, mungkin ada yang bisa ngasih contoh apa itu contoh apa bela negara gitu. Mbak Nisa mungkin bisa dikasih contoh. Ronda malam, Pak. Ronda malam, boleh. Mbak Nadia. Siskamling, Pak. Siskampling sama ronda malam hampir sama ya. Iya. Menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Ya, benar. Jadi bela negara itu banyak bentuknya, bisa tadi siskampling atau ronda malam, bisa
berupa menaati hukum gitu. Jadi bela negara seperti cinta tanah air gitu. Lalu selanjutnya ada di menjadi warga negara yang baik. Lalu yang kedua itu menunjang bagaimana pemerintahan dalam mengatur perdamaian dan keamanan nasional itu melalui hubungan politik luar negeri. Jadi seperti yang kalian tahu ya, presiden kita sekarang itu sedang keliling dunia, itu nggak hanya liburan teman-teman. Nggak mungkin kan presiden kita liburan keliling sana keliling sini sedangkan kondisi negaranya seperti ini. Nah, presiden kita melakukan diplomasi ke negara-negara tetangga, ke negara-negara lain gitu. Nah, diplomasi ini tidak hanya berfungsi pada hubungan ekonomi, politik, tetapi juga pertahanan dan keamanan negara itu tadi. Agar mungkin kita tidak diserang oleh bangsa asing, kita tidak dijajah oleh bangsa asing kembali gitu. Jadi hal ini dapat memperkuat bagaimana pertahanan dan keamanan kita sendiri. Lalu yang ketiga, bagaimana penerapannya? Ada TNI, ya. TNI dibagi menjadi berapa? 3. Apa aja? TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Udara. Nah, ada yang bisa menyebutkan bagaimana tugas TNI Angkatan Darat? Mbak Amel? Bertanggung jawab atas pertahanan di wilayah darat, menjaga perbatasan darat dan melaksanakan operasi militer di darat. Nah, itu tadi. Lalu yang di laut mungkin Mbak Cindy? Untuk tugas TNI Angkatan Laut yaitu bertugas menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan di Indonesia yang sangat luas, termasuk patroli laut, pengamanan pulau-pulau terluar, dan operasi amfibi. Lalu untuk Angkatan Udara siapa yang mau? Ya, Pak. Ya, Mas Sultan. Bertanggung jawab atas pertahanan di wilayah udara, menjaga kedaulatan wilayah udara nasional, dan mendukung operasi militer matra lain dengan kekuatan udara. Ya, jadi itu tadi ya tugasnya tugas dari TNI yang sudah disebutkan sama teman-teman kalian. Nah, TNI ini saling berkolaborasi, jadi tidak jalan sendiri-sendiri, tidak TNI Angkatan Darat sendiri, Angkatan Laut sendiri, Angkatan Udara sendiri, enggak. Jadi mereka bekerja sama, berkolaborasi. Memang bidangnya masing-masing, tapi secara kerjasama itu bersama-sama. Tuh, ada yang nggak paham sejauh ini? Paham. Nah, lanjut ya di tugas peran polisi. Nah, di kepolisian ini bertugas lebih menjaga keamanan. Tuh, seperti mungkin mengayomi masyarakat, menjaga keamanan wilayah. Tuh, ada yang mau menyebutkan lagi tugasnya? Penegakan hukum benar dari Mbak Inisa. Ada lagi yang mau? Memberantas kejahatan. Menjaga ketertiban umum benar. Terus? Memberantas kejahatan. Nah, itu benar. Jadi polisi bertugas lebih keamanan ke negara itu sendiri, ke dalam wilayah negaranya sendiri. Nah, polisi ini kan juga dibagi menjadi beberapa tingkatan ya. Dari tingkat kecamatan ada yang namanya polsek, yang kalian tahu. Di tingkat kabupaten namanya apa? Polres. Di tingkat provinsi? Polda. Lalu di tingkat pusat? Polri. Nah, itu tadi yang kalian sebutkan di tingkatnya masing-masing ya. Lalu selanjutnya ada peran warga negara. Bagaimana ini warga negara itu juga berperan sebagai komponen pendamping di samping TNI dan Polri itu tadi. Nah, warga negara di sini itu bisa membantu TNI dan Polri. Misalkan kalau ada kejahatan itu warga negara bisa melaporkan di kepolisian gitu. Lalu bisa membantu menangkap penjahat juga, bekerja sama dengan polisi menjaga keamanan juga gitu. Nah, lalu juga bisa dari kayak pembangunan infrastruktur yang memiliki peran, bisa disebut peran ganda ya, double burden gitu. Itu juga misalkan pembangunan jembatan. Nah, pembangunan jembatan itu kan bisa untuk bagaimana mobil TNI itu lewat untuk menjaga keamanan. Jadi jembatan itu tidak hanya untuk jalan orang biasa lalu lalang biasa saja. Jadi bisa digunakan untuk menjaga keamanan juga,
menjaga pertahanan juga gitu. Lalu yang terakhir ada bagaimana peran dari institusi terkecil atau dari wilayah administrasi terkecil. Kita mulai dari menjaga keamanan dari sektor lingkungan. Kalau dari lingkungan kita sendiri, ada yang bisa nyebutkan apa? Wilayah terkecil di lingkungan. Untuk menjaga keamanan bisa disebutkan apa contohnya? Babinsa. Mas Sultan? Iya. Babinsa, Pak. Ya, Babinsa. Kepanjangannya yaitu Bintara Pembina Desa. Nah, benar. Jadi di desa ada Babinsa ya, dari TNI itu Bintara Pembina Desa. Kalau dari polisi ada yang tahu? Siapa? Ya, Mbak Siti. Babinkamtipnas Tipnas. Apa kepanjangannya? Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Nah, itu tadi ya, Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Babinkamtipnas dan Bintara itu berada di desa. Nah, dari desa pastinya tidak mungkin dijaga oleh dua itu tadi ya. Kan di desa itu pastinya banyak sekali RT-nya, banyak sekali RW-nya gitu. Jadi tidak mungkin gitu kalau dijaga cuma dari Babinkamtipnas atau Babinsa saja. Pastinya juga warga desa harus melakukan menjaga keamanan sendiri, seperti contohnya pos kampling itu tadi, pos ronda gitu. Sejauh ini ada yang paham? Paham semua ya? Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Belum, Pak. Ya, kalau belum ada video ya. Kita buat kelompok terlebih dahulu. Ya. Bisa ini dari depan ini kelompok 1, terus yang dari 2 ini kelompok 2, dari 3 kelompok 3. Bisa berkumpul sama teman sekelompoknya dulu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Fahmi dalam metode pembelajaran kita adalah apa tadi? Plus minus interest. Apa? Artinya? Belum tahu ya? Lupa. Jadi plus minus interest nanti kalian akan saya kasih berita. Nanti kalian analisis bagaimana kelebihan berita tersebut, kekurangan berita tersebut, dan hal yang membuat kalian tertarik dari berita tersebut. Baik, saya udah dulu ya. Sambil kalian analisis beritanya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap terduga pelaku yang terlibat dalam aksi premanisme di Kemang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyan Indradi mengatakan, sampai saat ini setidaknya ada 19 orang yang diamankan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil melacak sebuah mobil yang diduga digunakan saat kejadian. Dari pengecekan di Jalan Kemang Utara, petugas mengamankan 4 senapan angin dengan berbagai merek, 3 parang, 9 ponsel, dan 1 unit mobil. Seluruh barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa. Saat ini, penyidik masih menyelidiki dugaan peran dan identitas.
Polisi mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap aksi premanisme dan menegaskan tidak akan memberikan toleransi maupun ruang terhadap tindakan yang meresahkan warga. Sebelumnya viral di media sosial video sekelompok pria membawa senjata laras panjang. Dalam video yang beredar, sekelompok pria mengeluarkan senjata laras panjang dari bagasi mobil berwarna kuning yang terparkir di dekat lokasi. Mereka mengacungkan senjata laras panjang itu ke arah depan. Kemudian dari arah berlawanan, sekelompok orang yang membawa laras panjang itu terlihat dilempari batu oleh lawannya. Hal itu membuat warga atau pengendara yang melintas di lokasi panik. Gimana? Cukup? Atau diulang? Bisa diulang, Pak, sekali lagi. Diulang ya. Ya. Sambil nanti selesai video ini kan saya ulang lagi. Kalau selesai video ini berarti selesai dianalisis lagi ya. Berarti nanti maju langsung dari kelompok 1 setelah video ini selesai, lanjut kelompok 2 dan kelompok 3. Saya ulang. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap terduga pelaku yang terlibat dalam aksi premanisme di Kemang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyan Indradi mengatakan, sampai saat ini setidaknya ada 19 orang yang diamankan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil melacak sebuah mobil yang diduga digunakan saat kejadian. Dari pengecekan di Jalan Kemang Utara, petugas mengamankan 4 senapan angin dengan berbagai merek, 3 parang, 9 ponsel, dan 1 unit mobil. Seluruh barang bukti saat ini telah dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa. Saat ini, penyidik masih menyelidiki dugaan peran dan identitas para terduga pelaku. Polisi mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap aksi premanisme dan menegaskan tidak akan memberikan toleransi maupun ruang terhadap tindakan yang meresahkan warga. Gimana dari kelompok 1 ada kendala dalam mengerjakan? Dari kelompok 2 ada kendala? Aman ya? Sebelumnya viral di media sosial video seorang pria membawa senjata laras panjang. Berdiskusi, Pak. Ya. Bagus. Lanjutkan. Video ini selesai, langsung nanti maju dari kelompok 1. Dalam video yang beredar, sekelompok pria mengeluarkan senjata laras panjang dari bagasi mobil berwarna kuning yang terparkir di dekat lokasi. Mereka mengacungkan senjata laras panjang itu ke arah depan.
Kemudian dari arah berlawanan, sekelompok orang yang membawa laras panjang itu terlihat dilempari batu oleh lawannya. Hal itu membuat warga atau pengendara yang melintas di lokasi panik. Nah, sudah ya, dimulai dari kelompok 1. Gimana Pak, di sini ya? Ya, di sini saja. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan analisis tentang berita penangkapan 19 pelaku aksi premanisme bersenjata di Kemang dalam waktu kurang 24 jam, menunjukkan kecepatan dan ketegasan aparat kepolisian dalam menanggulangi gangguan keamanan publik. Kelebihan berita ini adalah penyajian kronologi yang jelas, termasuk detik-detik penangkapan, penggeledahan rumah dan barang bukti yang disita seperti senapan angin, parang, dan kendaraan yang digunakan pelaku. Hal ini memberikan gambaran konkret tentang upaya penegakan hukum terhadap premanisme yang meresahkan masyarakat. Namun kekurangan berita ini adalah minimnya mengenai latar belakang para pelaku dan menyebabkan konflik mendalam seperti penyelamatan lahan yang memicu bentrokan informasi antar kelompok preman. Selain itu, berita kurang menyoroti dampak sosial dan langkah pencegahan yang dapat diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Yang menarik dari isi berita ini adalah bagaimana aparat kepolisian mampu bertindak cepat, menangkap pelaku dan menyita senjata dalam waktu singkat. Selain itu, penampilan para tersangka yang masih santai dan petentang-petenteng di hadapan polisi juga menambah dimensi menarik terkait sikap pelaku dalam menghadapi proses hukum. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut langsung kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai kelebihan, kekurangan, dan hal yang menarik dari video. Kelebihan dari video yang telah ditampilkan yaitu bahwa video ini menyampaikan inti berita dengan padat dan langsung pada pokok masalah seperti jumlah pelaku, lokasi kejadian, serta tindakan polisi. Selain itu terdapat cuplikan nyata dari lokasi kejadian dan penangkapan yang membantu penonton memahami konteks. Dan kekurangan dari video tersebut yaitu bahwa tidak dijelaskan secara rinci apa motif dari aksi premanisme tersebut dan bagaimana pola mereka beroperasi, serta terlalu singkat untuk memberi analisis atau penjelasan lebih lanjut tentang langkah selanjutnya dari kepolisian. Kemudian hal yang menarik dari video yang telah ditampilkan yaitu penangkapan massal dalam waktu singkat. Fakta bahwa 19 orang ditangkap dalam waktu kurang dari 24 jam sangat menarik dan menunjukkan efektivitas serta kesigapan aparat. Ya, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Lanjut dari kelompok 3. Ini kita akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pertama, kelebihan berita ini menunjukkan respon cepat dan tegas dari aparat kepolisian dalam menangani aksi premanisme di Kemang. Penangkapan 19 pelaku mencerminkan kesigapan polisi dalam menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya bentrokan yang lebih luas antara dua kelompok yang berseteru. Lalu terdapat kekurangan, yaitu sayangnya berita ini kurang memberikan informasi yang jelas dan rinci tentang latar belakang sengketa lahan yang memicu kericuhan. Selain itu tidak terlihat adanya upaya mediasi atau penyelesaian damai sebelum yang seharusnya bisa menjadi langkah preventif untuk menghindari konflik. Lalu hal yang menarik yaitu membuat kami tertarik adalah bagaimana kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk menanggulangi aksi premanisme. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dan pemerintah dalam penyelesaian. Ya, Pak. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Bisa duduk, Mas. Nah, jadi pada berita ini sangat jelas ya bagaimana kurang dari 24 jam polisi menangkap
19 pelaku aksi premanisme. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana polisi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Nah, untuk sekarang karena videonya juga sudah selesai, bakalan ada sedikit kuis ya. Bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu. Karena ini kuisnya berbasis online, bisa HP-nya untuk dikeluarkan. Kalian membuka website Kahoot. Nah, ini websitenya. Setelah kalian membuka website Kahoot, nanti masukkan PIN-nya atau langsung scan di barcode. Ya, Firda, Siti Maimunah, Cindy, Nadia, kurang 5. Ada kendala? Sinyalnya Pak. Boleh ditunggu pakai wifi, bisa. Kusuma, Elvia, Naila. Sudah semua? Bentar, Pak. Kurang 1. Nah, sudah semua ya? Kita langsung mulai. Sishamkan rata atau singkatan dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Langsung lanjut. Ini yang salah 3 ini, kenapa tidak menjelaskan, tidak mendengarkan ya tadi ya. Langsung aja. Untuk skor sementara ya. Nah, Anissa memimpin. Nah, jadi di pasal 30 itu setiap warga negara, bukan hanya TNI dan Polri saja. Apa peran TNI dalam sistem pertahanan negara? Apa yang dimaksud dengan bela negara? Oke, benar semua. Skor sementara ya. Nailah memimpin. Beri tepuk tangan untuk Nailah. Siapa yang bertugas menjaga wilayah perairan Indonesia? Tadi sudah dijelaskan loh ya. Nah, pastinya TNI. Apa dasar hukum utama yang mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara? Ya, benar semua, bagus. Ya, bagus, masih benar, banyak yang benar ya. Banyak yang mendengarkan Mas Yan. Tugas utama TNI Angkatan Udara.
menjadi fokus pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Dalam keadaan darurat, apa peran rakyat dalam sistem pertahanan negara? Ya, masih banyak yang benar walaupun salah satu, nggak apa-apa. Untuk skor sementara ini dalam operasi keamanan, Polri memiliki tugas untuk mudah sekali, mudah kan ya? Ya. Mudah ya. Tujuan TAP MPR nomor 6 tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, mendengarkan semua ini berarti. Ini pertanyaan terakhir. Nah, untuk podium top 3 nomor 3 Siti Maimun, nomor 2 Alivia, nomor 1 ada siapa? Naila, beri tepuk tangan. Nah, untuk runner up-nya ada Cindy dan Anissa, dan ini untuk teman-teman sekalian juga. Ya, itu tadi gimana kuisnya? Seru Pak. Ya, itu saja ya dari saya. Saya juga ada keperluan, bakal ada yang melanjutkan saya. Saya tutup ya, dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, maaf ya sebelumnya tadi Ibu nggak sempat mengajar dari awal dan tadi udah sempat diisi oleh Pak Fahmi juga Pak Ferdi ya. Iya. Nah materinya sendiri itu tadi tentang apa? Sistem pertahanan dan keamanan negara. Oke, kalian sudah paham belum mengenai apa yang telah disampaikan tadi? Atau ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum Ibu lanjut? Cukup, nggak ada pertanyaan ya? Oke, baik, Ibu anggap kalian sudah memahami materi yang disampaikan oleh Pak Fahmi ataupun Pak Ferdi tadi. Nah, untuk itu Ibu minta 1 atau 2 anak untuk memberikan inti dari materi yang telah kalian pelajari tadi. Mungkin bisa siapa? Angkat tangan ya, silahkan. Saya Bu. Oke, Mbak Nadia silahkan. Inti dari materi yang sudah dijelaskan tadi yaitu bahwa pertahanan dan keamanan negara merupakan usaha terpadu dalam melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Dan sistem ini menganut pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional secara menyeluruh. Terdapat 3 komponen, yaitu komponen utama ada TNI dan Polri, komponen cadangan ada warga dan sumber daya nasional, dan komponen pendukung terdapat lembaga dan juga masyarakat. Oke, mungkin bisa close untuk Mbak Nadia. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ingin menyimpulkan atau memberikan inti materi tadi. Oke, Mbak Siti silahkan. Yaitu pertahanan dan keamanan negara Indonesia dapat diibaratkan sebagai upaya bersama seluruh warga negara untuk menjaga rumah besar yaitu negara Indonesia ini agar tetap kokoh, aman dan damai. Pertahanan fokus pada menjaga kedaulatan dan wilayah dari ancaman luar, sementara keamanan mencakup perlindungan dari berbagai gangguan baik dari dalam maupun luar negeri. Sistem pertahanan dan keamanan negara rakyat semesta
menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga negara bukan hanya milik TNI dan Polri, tetapi melibatkan seluruh rakyat sesuai kemampuan masing-masing sehingga kekuatan negara menjadi lebih kuat dan efektif. Oke, aplaus untuk Mbak Siti. Oke, benar sekali apa yang sudah disampaikan Mbak Nadia dan juga Mbak Siti mengenai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, di mana sistem ini bisa dikatakan cukup kompleks, di mana tidak hanya melibatkan beberapa elemen masyarakat seperti yang Mbak Siti katakan, yaitu tidak hanya TNI ataupun Polri, namun melibatkan seluruh warga negara Indonesia. Nah, untuk itu selanjutnya Ibu ingin kalian merenungkan sejenak nih. Dari materi kita hari ini, menurut kalian sesi pembelajaran yang paling bermakna adalah yang mana? Atau mungkin kalian ingin memaparkan mengenai adapun kayak cukup kesulitan atau hambatan ketika melakukan pembelajaran hari ini? Mungkin dalam sesi diskusi ataupun ketika sesi kuis ya tadi, kayaknya ada kuisnya ya? Iya, Bu. Oke, mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya? Ayo, siapa boleh angkat tangan ya anak-anak? Oke, Mbak Yuria silahkan. Menurut saya, sesi yang paling menarik itu sesi diskusi di mana setiap kelompok itu bekerja sama dengan kelompoknya sendiri untuk memecahkan masalahnya tadi, Bu. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Yuria. Oke, nah kalau kalian menganggap tadi sesi diskusinya berarti asik ya? Asik. Oke, nah Ibu ingin menyampaikan bahwa untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk negara juga sistem pemerintahannya, terutama yang berfokus pada Indonesia, negara kita sendiri. Nah, untuk itu Ibu minta kalian untuk mempelajarinya, untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu Ibu juga ingin menyampaikan bahwa cinta tanah air itu bukan hanya sebuah kata, tapi tindakan nyata. Nah, bela negara bisa kita mulai dengan hal yang sangat kecil. Dari mulai disiplin, lalu taat terhadap aturan yang ada, serta peduli terhadap sesama. Nah, jadilah bagian dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadilah bagian dari pertahanan Indonesia, karena keamanan bangsa ada di tangan kita semua. Oke, ingat itu, dan kalian harus semangat untuk terus belajar, menuntut ilmu, dan ilmu itu nggak akan pernah ada habisnya kayak gitu. Semakin kalian belajar, itu akan semakin bermanfaat untuk kalian ke depannya. Oke, mungkin sebelum diakhiri, Ibu ingin ketua kelasnya di sini siapa? Sultan, Bu. Oke, untuk Mas Sultan bisa dipimpin untuk doa penutupnya ya. Iya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, barokah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu mau berterima kasih ke kalian semua yang udah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan tertib, dan juga mengikuti setiap sesinya dengan begitu baik, bisa presentasi dengan baik juga. Dan untuk Ibu sangat berterima kasih. Dan sebelum mengakhirinya, Ibu mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Mungkin cukup dari Ibu itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Langsung pulang ya anak-anak. Ya, Bu. Hati-hati. Hati-hati, jangan. Langsung pulang.